Cek 1, 2, 3. Cek 1. Cek 1, 2. Kau bagianku abadi, melebihi segalanya, di kembara kehidupan kau tetap menuntunku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu, di kembara kehidupan kau tetap menuntunku. Kerinduan dan doaku bukan untuk yang fana, walau susah dan derita, asal kau besertaku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu, walau susah dan derita, ku dekat kepadamu. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
cek 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 cek. Salam sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat tahun baru. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segenap presbiter yang bertugas di GPB Jemaat Surya Kasih DKI Jakarta menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara serta anak-anak di dalam ibadah tahun baru pada hari ini 1 Januari 2025. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita yang telah mengantarkan kita sampai pada di tahun ini, tahun 2025,
Dan di awal tahun 2025 ini kembali kita menyerahkan perjalanan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Marianus Tupesi. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolinta, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Umat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pasal 14 ayat 19 menjadi nas pimpin kita pada hari ini berkata demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia
maupun dari barat, di selatan maupun di utara. Mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal tahun 2025 ini marilah dengan sukacita dan penuh ungkapan syukur kita datang kepada Tuhan, mengaku dan menyerahkan kehidupan kita di sepanjang tahun 2025 ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, di hari ini kami sungguh bersukacita menyambut tahun baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Jika kami boleh memasuki tahun 2025, itu semua karena kasih-Mu. Engkau yang telah mengawal kami melewati suka dan duka di tahun yang lalu. Kini kami hendak bersyukur kepadamu dan meninggikan Engkau. Sebab Engkau baik, kasih setiamu tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Ya Allah Tritunggal, kami percaya bahwa di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Engkau memberkati kami dengan menyediakan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu, kami hendak bernyanyi dan bermazmur bagi-Mu selama kami ada dan hidup. Kami hendak menceritakan kepada dunia akan segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Ya Allah Tritunggal, hari ini 1 Januari 2025, mengawali tahun yang baru ini, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami dalam tangan pengasihan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayatnya 4 sampai 6, 13 sampai dengan 14 yang berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondok-Nya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Dalam kemah-Nya aku hendak mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Bagianku abadi melebihi segalanya, di
gembara kehidupan, Kau tetap menuntunku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu. Di gembara kehidupan, Kau tetap menuntunku. Kerinduan dan doaku bukan untuk yang fana, walau susah dan derita, asal Kau besertaku. Ku dekat Tuhanmu, ku dekat padamu, walau susah dan derita, ku dekat kepadamu. Umat Tuhan, kita akan mendengar kesaksian pujian dari presbiter baik yang bertugas ataupun yang tidak bertugas. Presbiter ya Bapak Ibu, presbiter, bukan mantan presbiter. Ya sudah, maju aja Pak Sudadi. Silakan mantan presbiter. Ya, mantan presbiter. Di situ Pak, sebelah situ aja, sebelah situ.
Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan berkenan kembali menyapa kami di tapakan awal tahun 2025 pada hari ini. Bila pijakan awal ini menentukan langkah kami untuk kami makin mengerti dan mengenal siapa Tuhan, dan juga tugas dan tanggung jawab kami sebagai manusia ciptaan-Mu di tengah-tengah bumi ciptaan-Mu. Roh-Mu yang kudus, biarlah menuntun langkah hati dan pikiran kami, sehingga kami diperkaya oleh hikmat dan kearifan yang daripada-Mu, untuk kami bisa memaknai dengan baik dan benar. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 14 ayat 17 sampai 19 yang menyatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Di tapakan awal tahun 2025 ini, kita dihantar oleh persembahan pujian ataupun kesaksian pujian dari mantan presbiter dari PKJ nomor 2 itu, kalau tidak salah, betul? PKJ 42, ya. Judulnya Mulia-Mulia. Ya. Ada satu baris syair yang membuat kita harus melihat ini sebagai sebuah kebenaran. Dialah sang raja apa itu? Ya, asal nyanyi saja jadi nggak tahu. Dialah sang raja benar selama-lamanya. Kalau ini menjadi pijakan awal bagi kita di tahun 2025 ini, maka kita harus melihat juga apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu tentang kerajaan Allah. Konsep berpikir kita juga sudah harus berubah. Sama dengan kita berdoa tadi malam bahwa harus ada perubahan di tahun 2025. Atau bahasa anak sekarang harus move on. Harus bangkit semangat untuk kita bisa menapaki dan menikmati kehidupan di tahun 2025 menjadi jauh lebih baik. Dan cara berpikir kita untuk melihat kerajaan Allah ataupun kerajaan sorga bukan di seberang sana, tapi hadir di tempat ini, hadir di bumi ini,
Sehingga pemahaman kita tentang kerajaan Allah ataupun kerajaan sorga, kita sudah harus melihat kembali dalam kedalaman iman. Apa yang disebut dengan kerajaan Allah, apa yang disebut dengan kerajaan sorga. Kerajaan Allah adalah ketika Allah bertakhta dalam ruang hati dan pikiran kita. Ketika Allah bertakhta dan Allah ditempatkan sebagai raja, maka kerajaan Allah itu akan hadir. Bandingkan dengan ayat 17 dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Kenapa ayat 17 ini disampaikan oleh Paulus di tengah-tengah perselisihan yang terjadi antara jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan juga jemaat yang bukan berlatar belakang Yahudi, menyangkut yang disebut dengan makanan. Apa makanan itu Bapak Ibu? Yaitu babi. Orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi belum bisa untuk makan itu. Dan orang-orang yang berlatar belakang bukan Yahudi itu tidak masalah. Dan ketika ini dipertajam perselisihan dan perbedaan itu, maka tidak akan pernah kerajaan Allah dan kerajaan sorga itu hadir. Maka Paulus menjelaskan dan menegaskan kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-7 dari pasal 14 ini Bapak Ibu. Saya akan membacakan dalam Alkitab TB1. Pasal 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi hidup ini adalah saling keterhubungan, saling keterkaitan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan dalam membangun hubungan sosial seperti ini, maka kita harus melihat kembali akan tugas dan tanggung jawab kita dalam tapakan awal di tahun 2025 ini. Kalau kita membaca secara baik dan benar Bapak Ibu, saya akan membaca dari ayat 17, 19, baru 18. Saya akan balik ini Bapak Ibu. Saya akan baca ayat 19 dulu. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun baru. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya tidak pernah tahu apa yang menjadi harapan dan pinta Bapak Ibu di tahun 2025 pada doa malam hari tadi. Tapi yang jelas bahwa kita berharap tahun 2025 ini menjadi jauh lebih baik daripada tahun 2024. Bagaimana caranya? Jika pijakan awal di tahun 2025 ini kita diingatkan kembali. Kalau kamu mau dihargai oleh manusia dan berkenan di hadapan Allah, jangan tinggalkan dan lupakan sesamamu. Bagaimana kita tidak meninggalkan dan melupakan sesama? Mari kita menempatkan Allah sebagai raja dalam ruang hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Dan kemudian kalau di tahun 2025 ini juga kita berharap suhu bumi itu bisa menurun, mari kita juga hargai ciptaan Tuhan yang lain dalam konteks ini. Keterkaitan satu dengan yang lainnya ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri. Dia membutuhkan makhluk yang lain. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita tinggalkan keegoisan kita. Mari kita tinggalkan keserakahan kita. Mari kita tinggalkan kerakusan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa dihargai dan dihormati oleh manusia. Bukankah itu menjadi harap dan pinta kita di tahun 2025? Bahwa kita menjadi harus jauh lebih baik daripada tahun 2024? Paulus menegaskan ini. Kalau jemaat mau diberkati, jangan ada pertikaian. Kalau jemaat mau juga dihormati dan dihargai oleh manusia yang lain,
Jangan berselisih satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut di kita membangun kerajaan Allah di tengah-tengah proses pelayanan dan kesaksian kita. Bapak Ibu, mungkin pernah bagi pengendara baik motor ataupun roda 4, pernah kita diacungin jempol. Pernah Bapak Ibu diacungin jempol sebagai tanda apa? Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Di tengah-tengah kesermamutan, di tengah-tengah ketidakjelasan, dan juga di tengah-tengah kacau balonnya lalu lintas kita, pernah kita diacungin jempol? Yaitu ketika kita memberi jalan untuk orang lain. Ini sederhana saja Bapak Ibu. Apakah acungan jempol itu kita dapat duit? Tidak Bapak Ibu. Tapi hati, pikiran kita merasa sukacita. Bukan materi pada akhirnya yang harus kita kejar. Dalam konteks ini, materi itu akan menyusul ketika kita menempatkan Tuhan sebagai raja dalam ruang hati dan pikiran kita. Di situ kita bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Di situ kita bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan sorga. Apa yang kita impikan tentang sorga Bapak Ibu? Sekali lagi saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang kita impikan tentang sorga? Sekali lagi saya tidak bicara tentang bidadari ataupun pangeran. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang sorga? Jelaskan aja. Mau masuk surga semua kan, saya tanya aja ini. Apa yang kita pahami tentang surga? Suasana apa? Damai, sejahtera. Ya. Kalaupun ada sungai yang mengalir, kalaupun ada pohon yang rindang, kalaupun ada pun pemandangan yang indah. Itu mungkin harapan kita. Tapi kalau Kristus mengatakan, aku datang, kerajaan Allah juga datang. Aku hadir, kerajaan sorga juga hadir. Itu yang Yesus katakan. Bandingkan Bapak Ibu baca kitab-kitab Injil dengan baik dan benar. Supaya kita tahu, supaya kita mengerti kenapa Paulus mempunyai pemahaman seperti ini. Kerajaan Allah, saya baca ulang Bapak Ibu ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di mana kita melakukan kebenaran, di situ akan hadir damai sejahtera. Di mana kita merasakan damai sejahtera, sudah pasti Roh Kudus yang menggerakkan ini. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara, GPIB Jemaat Surya Kasih ini diberkati, baik sebagai warga jemaat ataupun simpatisan yang hadir pada pagi hari ini. Bagaimana caranya? Mari kita bangun kebersamaan ini dengan baik dan benar, agar damai sejahtera Tuhan itu hadir. Kalau kita masih bertikai satu dengan yang lainnya, tidak akan pernah damai sejahtera itu hadir. Kita pernah mengalami pertikaian, mungkin tidak secara fisik, tapi secara psikis. Sebelum tempat ini dijadikan tempat untuk ibadah ritual, pernah kita mengalami konflik ini Bapak Ibu? Kita tidak disepakati, kita tidak disetujui. Pertanyaan sederhana, kenapa ini bisa terjadi? Apakah kehadiran kita sebagai orang Kristen tidak punya bias untuk mereka? Terlepas dari segala perjalanan sejarah masa lalu dan kecurigaan yang dimunculkan oleh mereka sendiri. Titik awal pada tahun 2025 ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari hadirkan kerajaan Allah dalam ruang hidup dan kehidupan kita. Tempatkan Tuhan sebagai raja dalam hati dan pikiran kita, sehingga kebenaran dan damai sejahtera mampu untuk kita wujud nyatakan dalam kehidupan ini. Soal materi Bapak Ibu, sekali lagi dia akan menyusul dengan sendirinya. Jangan kejar itu yang pertama, maka akan berakhir dengan sia-sia.
Bagaimana saya dihargai dan dihormati? Yaitu ketika kita melakukan kebenaran. Cepat atau lambat, orang akan menghargai apa yang kita lakukan dan orang akan mengaminkan apa yang kita wujud nyatakan. Jadi dalam hal ini, hubungan dengan sesama, hubungan dengan makhluk Tuhan yang lain harus kita bangun di titik awal tahun 2025 ini. Kita harus move on, kita harus segera bergerak, kita harus segera berubah untuk kita menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di tahun 2025. Apakah tanpa tantangan? Tentu kita akan menghadapi tantangan ini, yaitu bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Itu tantangan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mendahulukan orang lain, itu tantangan. Bukan hal yang sederhana. Bagaimana kita bisa mengasihi dan menyayangi sesama dengan penuh ketulusan, itu tantangan. Paulus tidak menghendaki jemaat yang sedang dalam posisi tertekan secara sosial dan politis. Mereka carut marut di dalam. Paulus tidak menghendaki ini. Berarti ketika ada saudaramu tidak makan yang biasa kamu makan dan membuat mereka juga tidak nyaman, jangan makan. Betul kan Bapak Ibu? Ini membutuhkan pengorbanan dalam hal yang seperti ini. Mungkin kita akan bertanya, kok di titik awal tahun 2025 ini kita harus berkorban sih? Bukan kita harus merayakan, bukan harus kita menikmati. Pengorbanan yang tulus Bapak Ibu tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia dalam konteks ini. Jadi Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Roma pada waktu itu, bangun persaudaraan yang tulus. Jangan kamu menjadi batu sandungan untuk orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya berharap setiap keluarga di GPIB Jemaat Surya Kasih di tahun 2025 ini diberkati hidupnya. Enggak usah amin kan Bapak Ibu. Tapi saya sangat berharap, bagaimana itu? Tempatkan Tuhan sebagai Raja dalam hati dan pikiran kita. Saya berharap yang menerima Pak Michael, apa namanya Pak Michael yang Bapak Ketua 1, bantuan diakonia itu berkurang, bukan bertambah. Itu saya berharap Bapak Ibu. Kalau bertambah, mari kita lihat apa yang sedang terjadi dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Sebagai individu, sebagai keluarga, dan sebagai jemaat. Kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera. Lakukan hal yang benar Bapak Ibu. Apa hal yang benar itu? Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Apakah Alkitab salah? Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Apakah Alkitab salah? Gak usah dibaca kalau salah. Mari kita bangun perjalanan ke depan ini Bapak Ibu. Agar apa yang menjadi harapan kita di tahun 2025 ini, Tuhan akan wujud nyatakan. Kapan Tuhan waktunya? Tidak usah kita tanya. Lakukan saja. Maka Tuhan akan membentuk, menghadirkan, dan menunjukkan apa yang seharusnya. Jadi dalam hal ini, tapakan awal 1 Januari 2025, orang bilang, para ahli ekonomi mengatakan, ekonomi ini sulit. Walaupun prediksi para ahli, tapi Tuhan punya cara.
untuk kita bisa menikmati damai sejahtera di tahun 2025 ini. Jangan kita tinggal dalam ketakutan, tapi kita maju dengan keberanian untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kebenaran dan damai sejahtera. Maka apa yang orang prediksi tentang kesulitan itu sendiri, kita tetap akan merasakan damai sejahtera itu. Uang bukan segala-galanya, materi bukan segala-galanya, tapi damai sejahtera, ketentraman hati, batin, dan pikiran, itu yang membuat kita menjadi tentram dan damai. Paulus mengajarkan ini kembali kepada jemaat di Roma, agar mereka tidak hilang pijakan. Bila perikop ini kembali diperdengarkan bagi kita, itu berarti agar kita tidak hilang pijakan. Kerajaan Allah bukan di seberang sana, kerajaan sorga bukan di seberang sana. Kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu hadir di bumi ini. Bagaimana wujud nyatakan itu? Sekali lagi, tempatkan Allah sebagai Tuhan dan Raja kita. Dialah segala-galanya, betul? Mulia-mulia. Bagaimana kita menghadirkan kemuliaan Allah? Bagaimana kita mengakui Dia adalah Sang Raja benar selama-lamanya? Sedangkan kebenaran yang Allah katakan tidak pernah kita lakukan. Jangan bermimpi Bapak Ibu. Kita akan mengalami damai sejahtera kalau kebenaran Allah tidak mampu kita lakukan. Menghargai sesama, menghormati sesama, menempatkan sesama menjadi jauh lebih penting daripada diri kita. Itu yang diminta untuk kita bisa menapaki tahun 2025 dengan baik dan benar. Di tengah-tengah manusia yang lebih mementingkan diri sendiri, yang melihat diri sendiri, yang serba narsis. Siapa yang ada narsis di sini Bapak Ibu? Enggak, maksud saya bukan yang sering foto-foto itu, tidak, bukan. Ya kan? Bukan itu. Tapi mari kita lihat diri kita, bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Amin. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan. Jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan.
kasih Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Jika Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan di tapakan awal tahun 2025 ini, kepadamu Tuhan kembali hamba-Mu datang memohon, meminta dan berharap belas kasihan dan kemurahan-Mu. Biar Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus ke dalam ruang hati dan pikiran kami dalam keseharian ini, agar kami mampu menempatkan Allah sebagai Tuhan dan Raja kami, dalam kami bertindak, dalam kami berkata, dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di keseharian ini. Tuhan, kembali hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih. Tuhan mengingatkan kami di tapakan awal tahun 2025 ini, untuk kami tidak salah melangkah, karena langkah awal itu menentukan langkah-langkah berikutnya dalam kami menata dan meniti kehidupan di tahun 2025 yang masih penuh dengan misteri. Biarlah juga Tuhan menguatkan hati dan pikiran kami, agar kuat Roh Kudus mula yang menuntun langkah hati dan pikiran kami, untuk kami senantiasa melakukan perintah dan kehendak Tuhan, dalam kami menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di kehidupan kami ke depan bersama dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Jika kami masih diberikan kesempatan di titik awal tahun 2025 ini, Bapa, dengan penuh harapan yang begitu banyak yang hadir dalam ruang hati dan pikiran kami, biarlah juga Tuhan kembali mengingatkan dan mengajar kami, untuk kami terlebih dahulu melakukan kehendak Tuhan, agar seluruh apa yang kami harapkan, apa yang kami pinta, Tuhan pada akhirnya berkenan wujud nyatakannya menurut cara Tuhan. Itu juga menjadi harap dan pinta hamba-Mu Bapa dalam kami membangun kebersamaan di GPIB Jemaat Surya Kasih. Pendidikan-Mu, peringatan-Mu, pengajaran-Mu, biar itu menjadi sesuatu yang berharga untuk kami maknai, untuk kami sikapi dengan benar, baik kami sebagai pendeta, diaken dan penatua, baik kami sebagai pengurus-pengurus perangkat panitia dan komisi yang ada, BPPJ, ataupun juga pegawai. Biarlah kami selalu diingatkan dan diajarkan bagaimana kami membangun kerajaan Allah dalam proses pelayanan kami bersama dengan jemaat di tempat ini, dan bagaimana juga jemaat mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan bersama dengan sesama, dimanapun kami hadir ada dan berada. Bapa Surgawi, kembali dalam kebersamaan kami pada pagi hari ini, hamba-Mu menyerahkan akan keberadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi dan kondisi ekonomi dan politik yang sangat tidak pasti. Biarlah kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami mampu hidup dan menjalani tahun 2025 ini dengan tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan. Segala usaha pekerjaan kami, karya kami, biarlah Tuhan mengawal kami, menjaga kami, agar seluruh karya dan usaha dan pekerjaan kami yang kami gumuli dalam keseharian ini pada akhirnya berkenan kepada Tuhan, dan juga Tuhan berkenan memberkati kami. Kepada-Mu Tuhan, hamba-Mu mempertaruhkan seluruh perjalanan kebersamaan kami, baik kami sebagai keluarga dan pribadi di tahun 2025 ini,
hanya ke dalam tangan kasih dan pengasihan Tuhan. Karena hanya kepadamu kami berharap Tuhan, untuk Tuhan berkenan memandu langkah perjalanan kami pribadi lepas pribadi, agar kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan, dan kami menjadi berarti bagi sesama di kehidupan ini. Dan juga ketika kami mau menjadi berarti dalam kebersamaan kami di kehidupan ini, biarlah juga Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan juga memberikan damai sejahtera, penghiburan dan sukacita untuk orang-orang yang kami kasihi dalam proses pemulihan ataupun juga dalam kondisi fisik yang lemah. Bagi Ibu Emi Lodu, Ibu Sumini Suyono, Ibu Sarcepati, Ibu Siahaya, Ibu Francin Jokom, Saudara Richard Rubana, Ibu Sembiring, Bapak Rosso Setiono, Ibu F. Dehan, Ibu Legiati Wowiling, Ibu Sieni Jonggala, Ibu Femi Oroh, Saudara Christian Puja Kalwadi, Ibu Siti Aminah, Ibu Hanna Petrov, Ibu Weni Lawan Suka, Bapak Jori Juku, Saudari Riri Tarigan, Ibu Jokom Punu, Ibu Teresia Maria, Ibu Asni Sihombing, Ibu Indri Karundeng, Ibu Sieni Tampi, Ibu Imah Penda, dan juga suami dari Ibu RT 004 Pondokopi, Bapak Sugianto. Jamahan tangan kasih dan cintamu, uluran tangan kasih dan juga perhatian yang tulus dari kami, biarlah juga senantiasa membuat mereka merasa ada orang-orang yang mencintai mereka, yang senantiasa memberikan perhatian di tengah-tengah kelemahan dan pemulihan mereka. Hamba-Mu mempertaruhkan perjalanan kehidupan mereka ke depan Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Jika kami juga masih diliputi kesedihan, duka cita, ketika orang-orang yang kami kasihi tidak bersama-sama dengan kami lagi di tapakan awal dan juga dalam kami memasuki tahun 2025, kuatkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami kembali dimampukan. Ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang melindungi, dan juga ada Tuhan yang menopang. Untuk kami siap, untuk kami bergerak, untuk kami menapaki perjalanan ini dengan penuh kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang taat dan setia dalam kehidupan ini. Kepadamu Tuhan, hamba-Mu mengaturkan puji dan syukur ketika Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun usia kehidupan bagi Ibu Priska Puji Astuti Manalu, bagi Ibu Rasmita Sirait Beru Ginting, dan juga bagi Ailes Watimuri. Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan pertambahan 1 tahun usia tepat pada hari ini, agar mereka juga dapat melihat di tahun 2025 Tuhan sedang menyiapkan berkat-berkat kehidupan untuk mereka jalani dalam ketaatan dan kesetiaan. Hamba menyerahkan Tuhan kebersamaan kami sebagai GPB Jemaat Surya Kasih. Tuntun hati dan pikiran kami, agar kami mampu membangun kebersamaan ini dengan penuh ketulusan. Karena dalam ketulusan dan kerendahan hatilah berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir, bukan hanya untuk perjalanan pelayanan gereja ini saja, tapi juga untuk setiap pribadi yang melakukan kehendak Tuhan itu. Kepadamu Tuhan, hamba-Mu mempertaruhkan perjalanan kehidupan kami, dalam kehidupan kami ke depan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kami melangkah dan juga dalam kami bertindak. Inilah kami Tuhan dengan seluruh permohonan kami dan pinta kami. Hanya dalam kasih dan cinta-Mu kami menyerahkan semua ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan apabila kami akan segerakan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian dari
presbiter, baik yang bertugas ataupun yang tidak bertugas. Umat yang dikasihi, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur dengan mengingat pesan Alkitab dalam Malayaki pasal 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur kepada Tuhan
berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita agungkan kuasa Tuhan, menyanyikan nada syukur kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami mengucap syukur atas kasih dan setia-Mu. Kepadamu kami menghantarkan ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati hantaran syukur kami ini, agar dapat digunakan bagi pelayanan dan kesaksian melalui gereja-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita persekutuan jemaat di tahun yang baru. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GPIB Suriakasih, kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat bersekutu. Ibadah tahun baru pada hari ini dihadiri oleh 176 orang. Persiapan pelayanan presbiter akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Januari 2025 pada pukul 19.30 WIB bertempat di GPIB Suriakasih. Persiapan oleh Pak Pendeta Marianus Tupesi, materi Minggu 5 Januari 2025, ibadah Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh warga jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengar. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ikuti kau saja Tuhan, jalan